mengajarkan anak-anak dari kecil untuk bisa mencintai bumi. Itu sangat baik banget untuk anak-anak ini karena anak-anak ini contohnya seperti anak-anak autis itu mereka kan memang harus mengeluarkan energi mereka. Karena kalau mereka tidak bisa menyalurkan energi mereka itu yang kadang-kadang mereka marah-marah, mereka tantrum gitu ya. Bentuk kegiatan terapi sebenarnya ya. Jadi mereka di situ kita latih untuk menanam dari biji. Nanti setelah panen, mereka akan mengolah hasil panenan mereka. Marvel, Raka, dan Niko, kita mau panen bayam Brasil. Nanti kita masak bayam Brasil pakai jagung ya. Marvel didampingi Bu Juni, Raka didampingi Pak Hans, dan Niko didampingi Bu Elda. Ayo kita panen yuk. Lovely Hands ini adalah komunitas awam. Jadi berada di bawah paroki Danau Sunter, Gereja Santo Yohanes Bosco. Awalnya Lovely Hands ini didirikan oleh sepasang suami istri bersama seorang pastor, Pastor Peter Tukan. Dan mereka, pasang suami istri ini juga mempunyai anak berkebutuhan khusus. Tetapi mereka sangat peduli dengan anak-anak kebutuhan khusus yang ada, di mana yang mereka dari keluarga yang sangat sederhana. Karena mereka menyadari walaupun mereka dengan keluarga yang ekonominya baik, pun merasa bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus dari keluarga yang sederhana pasti tidak bisa mendapatkan perhatian atau mendapatkan tempat untuk mereka berlatih. Jadi mereka terpanggil untuk mendirikan kegiatan ini. Ayo Marvel, kita panen ya. Ayo. Ya. Pelan-pelan Marvel. Nih, di sini batangnya ya. Ini bayam apa ya, Marvel? Bayam. Bayam apa namanya? Daun sirih. Loh, bayam apa? Bayam Brasil. Lagi Marvel. Oke, lagi Marvel. Ini kan didirikan tahun 2011. Kemudian 2013 itu saya mulai bergabung karena pada saat itu juga kebetulan saya juga punya seorang anak berkebutuhan khusus tadinya ya. Setelah dia meninggal, saya mulai merasa hidup saya juga masih terpikirkan anak itu. Saya akhirnya punya keinginan juga untuk bisa melayani, ikut bersama dengan mereka. Jadi dengan apa yang saya dapatkan, pengalaman dengan anak saya, itu saya terapkan di Lovely Hands ini. Marvel, Ibu mau ke ini Niko dulu ya. Marvel udah ya sama Bu Juni ya. Oke. Niko, ayo kita panen lagi. Niko ayo. Ayo Niko, nih.
Ayo. Oke. Ayo dipotong di bawahnya. Di bawahnya. Ya, di bawahnya lagi. Turun lagi. Oke. Potong. Ya. Bentuk kegiatan terapi sebenarnya ya untuk mereka. Jadi itu sangat baik banget untuk anak-anak ini karena anak-anak ini contohnya seperti anak-anak autis itu mereka kan memang harus mengeluarkan energi mereka. Karena kalau mereka tidak bisa menyalurkan energi mereka itu yang kadang-kadang mereka marah-marah, mereka tantrum gitu ya. Nah jadi di sini kan mereka benar-benar kita latih mereka tuh akhirnya harus mengeluarkan energi mereka. Dan mereka senang, gembira karena di tempat yang luas ya. Jadi mereka di situ kita latih untuk menanam dari biji. Jadi dari awalnya dari biji dan kemudian setiap hari mereka harus rawat. Ya, mereka harus menyiram, mereka harus membersihkan lahan yang mereka tanam itu. Kemudian sampai menunggu nanti hasil itu panen ya. Nah, nanti setelah panen mereka akan mengolah hasil panenan mereka. Dan kemudian mereka makan. Di Lovely Hands ini kami mengajarkan anak-anak dari kecil untuk bisa mencintai bumi. Karena kami merasa kita sebagai umat manusia itu punya kewajiban untuk menjaga bumi kita ini. Anak-anak ini pun izinkan kami ikut merawat bumi. Jadi kami sudah melakukan itu sekian lama. Jadi anak-anak itu diajarkan, oh kalau makan kalian tidak boleh membuang makanan itu. Jadi misalnya kulitnya itu ya bisa diolah dan disimpan sebagai pupuk seperti itu. Karena kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk bisa menjalankan mencintai bumi seperti yang selama ini kami sebagai umat Katolik diajarkan. Ada ajaran dari Paus Fransiskus di mana ada Laudato Si. Jadi Laudato Si itu bahwa bumi kita ini adalah tempat tinggal kita bersama dan kita harus menjaga dan merawatnya bersama. Jadi manusia itu adalah satu yang bisa menimbulkan kerusakan dari bumi ini, itu tergantung dari kita ya. Jadi kita ada satu peran yang harus kita jalankan, apakah kita mau merawat atau kita mau merusak bumi ini, ya kan? Nah itu yang kita ajarkan bahwa bumi adalah tempat kita hidup dan rumah kita bersama. Selamat pagi semua adik-adik sekalian, saudara-saudari. Luar biasa pagi hari ini, lihat sinar matahari begitu bagus. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini Dia memberikan kita kembali kehidupan yang baru. Dan pagi hari ini kita semua berada di sini di kebun Lovely Hands ini. Kita belajar untuk menanam. Kenapa kita harus belajar untuk menanam?
karena kita ingin mau menunjukkan kepada orang lain bahwa kita mencintai bumi. Zaman sekarang banyak orang yang karena egonya merusak alam yang adalah ciptaan Tuhan. Lihat semua yang ada di sini nih, yang hijau ini bersama dengan kalian, bahwa kalian ini benar-benar menjadikan tumbuh-tumbuhan, tanaman itu sebagai saudara. Ini tujuan awalnya memang untuk melayani anak-anak kebutuhan khusus dari keluarga yang sangat sederhana, ya. Jadi syarat untuk bisa masuk ke Lovely Hands adalah yaitu dari keluarga sangat sederhana yang memang sangat membutuhkan bantuan dari kita untuk proses ini pelatihan, ya. Dan kita di sini adalah lintas agama, bahwa kita melayani tidak membawa misi agama sama sekali, tetapi kita membawa misi kemanusiaan. Jadi siapa yang datang ke kita, tidak kita lihat, oh beragama apa, tetapi kita lihat ini orang pantas untuk ditolong. Yuk kita tanam, Kepas. Ini apa? Selada, pelan-pelan ya kita tanam di sini. Taruh, kita menanam dengan hati ya. Nah, ayo tangannya di sini, tangannya masukkan ini diratakan. Iya. Kita menanam di sini ada semut nih. Semutnya nggak boleh dibunuh ya, karena ada saudara semut sini lihat. Ada saudara semut ya. Nah ini nanti disingkirkan dengan sekam bakar ya, biar semutnya pergi dulu. Kita tetap membutuhkan karena mengurai tanah ya. Nanti kita siram ya. Memang awalnya maunya free, tetapi pada saat itu Romo Paroki bilang bahwa mereka walaupun hanya dengan beberapa ribu saja, itu mereka diberikan semacam tanggung jawab lah sebagai orang tua. Jadi akhirnya pada saat itu diputuskan mereka memberikan 5.000 per kali datang, tetapi itu tidak berlaku untuk semua anak. Dan rata-rata sih yang hanya dikenakan Rp5.000 itu hanya beberapa anak saja, tidak banyak. Nah itu dengan alasannya supaya mereka juga itu merasa mereka dihargai sebagai orang tua, dan mereka juga merasa bahwa aku memberikan itu memang dengan keikhlasan karena aku mencintai anak-anak ini. Oke semuanya, sekarang kita mau membuat jus jeruk ya. Sekarang sebelum kita membuat jus, kita harus memotong dan memeras dulu ya. Raka gabung di Lovely Garden sejak Maret 2023, dan tujuannya untuk ikut ke Lovely Garden sendiri, Raka ini supaya bisa mandiri, supaya bisa lebih punya kreativitas. Raka sendiri kebetulan dia mempunyai kebutuhan tunagrahita ringan, di mana dia itu untuk daya pikirnya agak lambat. Perubahannya alhamdulillah, Raka sudah mulai bisa mengenal tanaman, jenis-jenis tanaman, terus cara dia bercocok tanam,
terus dia sendiri bisa membuat jus, sampai kreatifnya dia itu di rumah suka kadang bisa bikin kue sendiri, Bu. Jadi harapan saya ke depannya Raka ini supaya bisa mandiri, karena saya sendiri sebagai orang tua kan nggak selamanya sama Raka gitu. Jadi ya harapan saya sih utamanya supaya dia bisa mandiri saja. Kalau saya sebagai orang tua dari anak kebutuhan khusus, saya pun merasa bahwa anak saya itu walaupun dia berkebutuhan khusus, dia punya hak yang sama dengan anak-anak yang lain. Nah, kami mencoba di Lovely Garden ini untuk membina mereka karena kami melihat begitu banyak ternyata mereka tuh sebenarnya punya potensi yang sangat besar, ya. Jadi kami menggali mereka dan kami mencoba untuk mereka bisa setara dengan anak-anak lain. Mungkin secara akademis tidak bisa setara ya, tetapi secara misalnya keterampilan itu mereka bisa. Dan kemudian yang mampu untuk kami bina untuk supaya mereka bisa berdaya nanti, nah itu pun kami akan memilih anak-anak mana yang memang bisa dilatih untuk itu dengan harapan nantinya mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri seperti itu, atau mereka bisa membantu orang tuanya bersama-sama dengan orang tuanya. Nah, jadi itulah yang menjadi harapan kami di program Setara Berdaya ini. Ini sampah dapur yang kita buang ke komposter untuk jadikan pupuk organik. Nama lengkap saya sih Nicholas Leonardi. Umur saya 15 tahun. Aktivitas di Lovely Garden sih panen tanaman, sama menyiram tanaman, masak, dan berkreativitas. Aktivitasnya dari jam 8 sampai jam 12. Menurut saya sih, cita-cita saya sih jadi koki. Karena enak sih menurut gue. Anak-anak tadi sudah menanam, kita akan berlanjut untuk menyiram pohon, menyiram tanaman. Tapi sebelum menyiram, tanaman itu perlu nutrisi, kita berikan nutrisi. Nutrisi tanaman itu dari hasil fermentasi sampah organik dari kebun. Sekarang kita panen lindi dulu atau pupuk cair organik, lalu nanti kita campur dengan air, kita pakai untuk menyiram tanaman biar subur. Kita campurkan lindi 1 liter dengan air 25 liter. Nah, 25 liter itu 1 ember penuh. Di kebun Lovely Garden ini, kita itu melatih anak-anak itu belajar bahwa sampah itu tidak keluar dari Lovely Garden. Kita sudah mengajarkan mereka bahwa mereka mengelola sampah itu, jadi mereka membuat kompos.
Nah, mereka misalnya sampah dari sayuran yang mereka olah, buah-buahan yang mereka olah, mereka buat kompos. Kemudian nanti ada pupuk organik kan. Nah, pupuk organik itu kita bisa pakai untuk di tanaman. Kemudian mereka juga di sana mengelola tidak boleh menggunakan styrofoam, plastik ya seperti itu. Dan misalnya menggunakan botol, tetapi botol itu nanti mungkin mereka akan pilah. Ataupun mereka mengelola air misalnya ya, air itu digunakan seperlunya. Nah, itu hal-hal kecil yang kita ajarkan ke anak-anak. Harapan kami ke depannya bahwa kami bisa mempunyai tempat sendiri di mana kami bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat anak-anak ini dan orang tuanya bisa dibina di sini agar supaya nantinya mereka tuh tidak hanya meminta atau membuka tangan saja, tetapi mereka pun sendiri harus bisa mandiri gitu ya. Jadi cuman kalau dipikir ya, mungkin bagi kami sulit untuk mendapatkan tempat. Dan itu yang kami harapkan, mungkin ada kemurahan hati dari orang, bisa memberikan kami lahan untuk kami membuat sesuatu yang berguna buat anak-anak ini. Karena dulu tuh impian kami pada saat pernah orang menjanjikan tetapi akhirnya tidak terjadi, itu mau diberikan sekitar 6.000 sampai 7.000 meter lahan. Dan kami berencana saat itu membuat mereka asrama dan memproduksi minuman sehat. Dan harapan kami juga semoga semakin banyak orang yang memberikan mereka kesempatan untuk diterima di masyarakat. Misalnya setelah kami latih, mau menerima mereka untuk bekerja di perusahaan orang lain itu ya. Dan kemudian merasa mereka itu sebagai sahabat, karena kami percaya sekali ini cinta bisa mewujudkan mimpi anak-anak kita.